Assalamualaikum, selamat datang di kelas biologi. Sekarang kita bahas mekanisme kontraksi otot ya. Kalian mungkin sudah belajar mengenai struktur dari otot di video sebelumnya. Nah, di video ini kita hanya akan membahas tentang mekanisme kerja ototnya saja. Mekanisme kerja atau kontraksi otot itu terjadi akibat mekanisme pergeseran filamen aktin dan miosin atau disebut sebagai sliding filamen. Nah, ada energi yang digunakan dalam kontraksi otot. Energinya itu berupa adenosin trifosfat atau ATP dan ada juga keratin fosfat. Nanti kalian akan menemukan istilah-istilah yang berperan dalam kontraksi otot. Yang pertama itu ada ion kalsium ya, nanti dia berperan dalam kontraksi otot. Kemudian kalian nanti akan menemukan protein troponin, lalu tropomiosin yang merupakan protein regulator yang nanti dia fungsinya untuk membelit untayan aktin. Nah, bagaimana proses dari kontraksi otot? Itu sebenarnya adalah pergeseran aktin ya, sehingga saling mendekat seperti ini. Nah, jadi zona H-nya itu memendek kalau dia kontraksi. Nah, begini untuk proses detailnya. Yang merah itu yang tipis aktin, sedangkan protein yang ada kepala-kepala ungunya ini adalah miosin ya, atau disebut filamen tebal. Nah, miosin ini fungsinya untuk menggerakkan aktin, menggeserkan aktin, sehingga nanti aktin dan aktin itu akan saling mendekat, itu yang disebut sebagai kontraksi. Nah, energi untuk dia mampu menggeser aktin itu berasal dari ATP. ATP-nya itu akan terurai menjadi ADP plus fosfat. ATP itu adenosin trifosfat dan ADP itu adenosin difosfat. Berarti ada fosfat nih yang hilang satu. Jadi fosfat, ikatan fosfat itu menyimpan energi yang besar ya, sehingga dia cukup untuk bisa menggerakkan aktin. Karena nanti yang menggerakkan tidak hanya satu kepala miosin, tapi ratusan dari kepala miosin. Kemudian si kepala miosin ini dia akan menempel ke titik-titik kuning yang disebut sebagai binding site ya. Nah, nempel nih karena energi dari fosfat tadi. Ketika ADP-nya itu lepas, ada lagi ATP yang nempel, berubah lagi jadi ADP. Lepas lagi ADP-nya, ATP lagi nempel, sehingga dia akan kepala miosin itu terus-menerus menggeserkan aktin. Nah, ini yang tadi Bunda maksud adalah faktor-faktor lain yang berperan dalam kontraksi otot nih. Ada ion kalsium. Kemudian di sini troponin itu yang warnanya biru ya. Protein yang warnanya biru. Sedangkan tropomiosin ini adalah tali nih yang warnanya pink, yang nanti fungsinya itu dia untuk membelit untayan aktin. Jadi dia itu sebagai pengatur kapan aktin itu bisa digeser, kapan tidak. Nah, dia si tropomiosin ini bisa terlepas jika troponin dimasuki oleh kalsium. Nih, lihat prosesnya ya. Kalian simak dengan baik. Videonya harus kalian putar berkali-kali biar kalian paham ya bagaimana mekanismenya. Nah, kalsium nempel nih di troponin. Setelah si kalsium nempel di troponin, tadinya kan si tropomiosinnya membelit ya, menghalangi binding site. Sekarang dia sudah menyusut nih. Strukturnya berubah sehingga binding site-nya tidak tertutupi oleh tropomiosin. Kalau si binding site-nya tidak tertutupi oleh tropomiosin, maka si kepala miosin yang warna ungu ini bisa nempel dan dia bisa menggeserkan aktin. Kita lihat lagi prosesnya. Nih, binding site-nya kan jadi terbuka ya, sehingga si kepala miosin ini tuh bisa nempel lagi, menggeser lagi.
Lalu misalnya kalian bertanya, dari mana Bun kalsiumnya itu? Nah, kalsiumnya itu dari sarkoplasmik retikulum ya. Itu adalah cairan di otot. Tempat dihasilkannya kalsium Ca2+. Nah, dia bisa keluar atau muncul kalau ada rangsangan dari impuls saraf. Impuls saraf yang mendekat, baru si kalsium ini nanti dilepaskan oleh si retikulum sarkoplasmik. Nah, prosesnya terus-menerus seperti itu. Nah, ini secara makronya kalau kalian lihat tuh, saat dia menggeser, semuanya itu ikut bergeser. Maka ciri dari kontraksi otot itu memendek ya. Si ototnya itu akan memendek sehingga nantinya dia akan mengeras. Begitu untuk proses dari mekanisme kontraksi otot. Jadi untuk paham, kalian itu lihat terus-menerus videonya, nggak cuma sekali, biar kalian paham gimana mekanismenya. Nanti setelah ini Bunda akan rangkumkan mekanismenya secara berurutan ya. Sekarang coba kita tuliskan ya detail dari mekanisme kontraksi otot di video yang tadi sudah kalian simak. Oke, yang pertama kan ada impuls ya. Ada impuls saraf. Ada impuls saraf nih yang menyuruh terjadinya kontraksi otot gitu kan. Kemudian si kalsium ion Ca2+ itu dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma kan. Sarkoplasma. Setelah Ca2+ dilepaskan oleh retikulum sarkoplasma, Ca2+-nya menempel di troponin. Nah, kemudian karena Ca2+ itu menempel di troponin, troponin itu merangsang perubahan struktur dari tropomiosin. Nah, hal ini menyebabkan lepasnya ikatan tropomiosin pada aktin gitu kan. Kemudian setelah ini barulah si ATP menempel pada kepala miosin. Nah, ketika ATP sudah menempel, si kepala miosinnya bisa menempel di binding site. Nah, setelah menempel di binding site, barulah si kepala miosin itu bisa menggeser aktin, gitu kan? Sehingga aktinnya saling mendekat. Dan sarkomer memendek. Nah, itulah proses dari kontraksi otot gitu. Jadi nanti kan si sarkomernya itu memendek ya, karena aktinnya saling mendekat sehingga zona H-nya itu jadi hilang ya atau mengecil. Nah, jadi ototnya itu memendek dan membesar kalau terlihat secara makro. Itu adalah rincian dari proses
kontraksi otot. Jadi kalian putar lagi videonya, simak dengan baik sehingga kalian bisa paham bagaimana urutan dari kontraksi otot tersebut. Nah, kalian bisa membuat proses detailnya dengan bahasa kalian sendiri. Itu setelah kalian memahami prosesnya ya dari video yang tadi. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat dicatat ya, ini salah satu materi yang penting nih, suka ada di UTBK. Selamat kuis!